Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Solihan Arif selaku pengajar praktek, kemudian Kepala Sekolah SDN Banyuhulu 2 yaitu Bapak Sekar Budoyo, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sehingga bisa melaksanakan acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Banyuhulu 2, Kecamatan Prokon, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan. Dan untuk selanjutnya kepada sambutan yaitu Kepala Sekolah SDN Banyuhulu 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa alaihi wa sallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Solihin selaku pengajar praktik di guru penggerak, yang mana pada hari ini ada kegiatan di sekolah ini pendampingan individu 2, dan yang akan disampaikan nantinya adalah acara inti refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ini. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik diskusi tentang perubahan di sekolah ini untuk menuju kebaikan dan kemajuan sekolah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dapat berkah sehat, berkah umur, dan mudah-mudahan dapat berkah iman dan Islam dan berkah rezeki. Dalam hal ini untuk meningkat waktu, kami akan serahkan kembali kepada pembawa acara agar pelaksanaan ini segera dilaksanakan. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Solihan Arif selaku pengajar praktek. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekar Budoyo SPD
yang kami hormati selaku Kepala Sekolah SDN Banyubulu 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Banyubulu 2 yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang kami hormati Ibu Siti Romliatul Maknawiyah selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat ini dalam acara pendampingan individu yang kedua dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi siswa-siswi SDN Banyubulu 2. Salawat serta salam semoga tetap tertulah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita kelak di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Soleman Arif. Saya dari SDN Paket 2 Kecamatan Rokok. Saya juga sebagai guru PAI, dan saya di sini sebagai pengajar praktek angkatan ke-7 yang akan mendampingi Ibu Lia selama pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dan alhamdulillah sekarang Bu Lia ini sudah berjalan 2 bulan. Insya Allah di bulan Juli awal beliau dari calon guru penggerak, insya Allah nantinya izinnya akan hilang menjadi guru penggerak. Amin. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu SDN Banyubulu 2, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan pendampingan individu kedua ini. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud kedatangan kami untuk mengadakan diskusi ini yaitu, pertama, tujuan dari diskusi yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Ibu Lia ini selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini selama 2 bulan, beliau sudah banyak belajar, baik modul 1.1, modul 1.2, kemudian modul 1.3 dan modul 1.4. Modul 1.1 itu beliau sudah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 beliau sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 beliau sudah belajar tentang visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir beliau sudah belajar tentang budaya positif, seperti itu. Kemudian di diskusi ini beliau akan mendiskusikan visi yang sudah beliau susun, beliau rumuskan, nanti akan didiskusikan, bahkan nantinya akan memunculkan visi yang ada di sekolah apakah sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan
sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian susunan dari diskusi ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Sudah saya sampaikan, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Bapak Ibu nantinya akan diminta untuk mengisi kalimat rumpang yang sudah disediakan oleh Ibu Lia. Nantinya Bapak Ibu mengisi kalimat itu, kemudian dengan kalimat itu akan disusun sebuah kalimat yang utuh, nantinya akan menjadi visi dari Bapak Ibu semua. Kemudian melihat visi sekolah, ya seperti yang saya sampaikan barusan, ketika visi sekolah itu kita munculkan, kita bedah, kita analisis apakah sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga sudah mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi nanti dari visi itu, dari tiap-tiap variabel nantinya akan menampilkan, dicarikan budaya positif apa kira-kira yang nantinya dari visi itu akan bisa tercapai seperti itu. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir nanti penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kiranya saya selaku pengajar praktek untuk menyampaikan perkembangan dari Ibu Siti Romliatul Maknawiyah selama mengikuti pembelajaran daring dan luring. Di pembelajaran daring beliau mendapatkan materi dari instruktur dan fasilitator. Sedangkan untuk pembelajaran luring beliau mendapatkan bimbingan dari pengajar praktek, baik di pendampingan individu maupun di lokakarya seperti itu. Beliau juga aktif ketika Vikon dengan fasilitator dan instruktur. Beliau selalu hadir tepat waktu. Kemudian juga aktif ketika berdiskusi dengan calon guru penggerak lainnya. Kemudian beliau juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diminta oleh LMS seperti itu. Bahkan beliau mendapatkan nilai yang sangat luar biasa dari instruktur maupun dari fasilitator seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan Ibu Lia kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, tujuan dari diskusi ini bukan bermaksud untuk mengubah visi yang sudah ada, karena kami juga sadar bahwa visi yang dibuat sekolah itu melalui proses panjang. Jadi sekali lagi kedatangan kami ke sini bukan mengubah visi yang sudah ada, hanya mengidentifikasi apakah visi yang sudah kita rancang, sudah kita rumuskan itu sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, bernalar kritis, seperti itu. Mungkin nantinya hanya mengidentifikasi, kami tidak bermaksud untuk mengubah visi yang sudah ada, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya saya pasrahkan sebelumnya nantinya kepada Ibu Lia untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan Bapak Solihin. Bapak Solihin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Ibu Siti Maknawiyah. Siti Ramliatul Maknawiyah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma bika asbihna wa bika asbihna wa bika asbihna wa bika. Yang saya hormati Bapak Sekar Budoyo selaku Kepala SDN Banyu 2. Yang saya hormati Bapak Solehan Arif selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati teman-teman Bapak dan Ibu pengajar SDN Banyu 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul di sini. Insya Allah kita hari ini akan belajar lagi ya. Setelah kemarin kita belajar dalam diseminasi, hari ini kita akan belajar untuk menyusun sebuah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, tentunya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudi menghadiri undangan dari kami untuk kita berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk tujuan diskusi hari ini ada 3, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Solehan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dan merumuskan cita-cita sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Lalu yang ketiga, kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Sebelum kita lanjut, saya di sini punya video. Ya, tolong Mbak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu silakan dicermati, silakan ditonton dengan seksama. Nanti silakan memberikan komentarnya, memberikan pendapatnya. Kira-kira apa sih yang dapat kita ambil dari video yang akan kita putar ini? Lalu apa kaitannya jika dihubungkan dengan visi seorang individu?
Mungkin ada yang mau berpendapat dari video tadi yang sudah diputar. Kira-kira apa yang mau menulis? Menanggapi dari video tersebut bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin menanggapi dari video tersebut bahwasanya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu yang namanya inspirasi. Dengan inspirasi tersebut kita perlahan-lahan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapainya. Di video tersebut kita sudah melihat dan bisa menggambarkan sendiri untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya gambarkan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali, kita betul Pak Oles. Terima kasih Pak Oles. Mungkin ada yang lain, Pak Jufri mungkin mau memberikan. siap ya Pak. Keren sekali, Ustaz kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan apa yang tadi sudah ditampilkan dalam video, bahwasanya segala sesuatu yang ingin menuju kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tapi banyak ujian-ujian yang dilalui, baik itu melalui ujiannya pun dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tapi jangan menyerah, terus berusaha semaksimal mungkin agar supaya tujuan tersebut tercapai dengan sempurna. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Ya, semuanya benar ya. Tadi katanya Pak Oles kita harus punya inspirasi, punya visi Pak ya. Katanya Pak Jufri, ketika kita melakukan sesuatu pasti di situ ada ATHG-nya, ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguannya. Betul. Saya hanya menguatkan saja ya, benar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Oles dan Pak Jufri, bahwa pada saat kita ingin melangkah melakukan sesuatu, yang pertama kita harus menentukan tujuannya. Tadi kan terlihat ketika Bernard tadi, dia ada di gambar itu, dia ingin sekali untuk bisa menaiki atau sampai di puncak gunung es. Setelah kita sudah menentukan tujuan, kita harus memanfaatkan aset atau alat yang ada. Tadi kita lihat di video Bernard bahwa Bernard tadi menyiapkan seperangkat alat itu apa tadi itu ada kayak palu dan lain-lain. Nah, baru yang ketiga, setelah kita memanfaatkan aset atau alatnya, jangan pantang menyerah. Tadi kan pada saat udah naik di tengah perjalanan, benar katanya Pak Jufri, ada tantangan jatuh, alatnya itu ternyata jatuh. Nah, dia baru sadar bahwa ternyata diri kita itu juga bisa jadi aset. Diri kita tuh juga punya kekuatan. Nah, Bernard baru sadar bahwa kukunya dia bisa nempel di gunung es. Akhirnya dia berusaha pantang menyerah untuk mencari solusi yang lain, jalan keluar yang lain. Dia menggunakan kukunya untuk bisa naik ke gunung es. Dan yang terakhir yang saya tangkap itu, ketika kita sudah mencapai tujuan atau visi kita, janganlah bersikap congkak dan sombong. Tadi kan karena kebanyakan gaya, akhirnya gunung esnya jatuh. Jadi kayak gitu ya. Nah, dari video tadi, menurut Bapak dan Ibu, visi itu apa sih? Tujuan, apalagi keinginan, harapan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Sama halnya dengan kita sebagai pendidik pasti kan juga punya visi. Oh, saya ingin murid kita seperti apa ya? Kalau kita nggak punya visi, mungkin kita dalam mengajar, ya kita akan datar-datar saja mengajarnya. Mungkin ngomong kayak gitu, nggak ada tujuan dan nggak ada arah. Nah, ketika kita sudah punya visi, maka kita harus punya yang namanya prakarsa. Prakarsa itu adalah langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai visi. Nah, kalau kita sudah
melaksanakan prakarsanya, insya Allah visi itu akan terlaksana dengan baik. Sebenarnya di sini sudah ada Pak Solehan untuk visi di sekolah kita. Cuma kan sekarang seperti yang dikatakan Pak Solehan tadi, bahwa tuntutan pendidikan sekarang outputnya, goalnya adalah murid. Jadi kita nanti akan menyusun sebuah visi yang memang benar-benar berpihak kepada murid. Insya Allah 1 jam ke depan ini kita akan merumuskan. Misalnya nanti visi yang telah kita rumuskan mau digunakan untuk merubah visi yang sudah ada, monggo. Tidak pun juga nggak apa-apa. Sementara kita di sini belajar dulu. Karena kan yang selama ini kita tahu hasilnya aja. Oh, udah ada visinya. Tanpa kita tahu proses pembuatan visi seperti apa. Oh, nanti ketika kita sudah membuat hari ini, insya Allah kita ternyata seperti ini ya untuk merumuskan sebuah visi sekolah. Oke. Untuk merumuskan sebuah visi, kita mulai dari kalimat rumpang yang sudah saya berikan. Pak Yufri, di next Pak. Nah, ini cita-cita untuk murid. Kita ingin murid kita seperti apa sih? Apakah kita ingin murid kita ingin jadi dokter, jadi profesor, jadi hafidah? Ini kan tujuan kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Silakan, ada yang mau berkomentar? Pak Kepala Sekolah dulu. Pak, mengimpikan sekolah murid yang seperti apa, Pak? Saya mengimpikan bahwa itu mencapai pada tujuan agamanya, karena setiap murid punya cita-cita. Mengantarkan cita-citanya. Pak Hadi memimpikan muridnya yang bagaimana, Pak? Pak Yufri, tolong diketik ya. Ya, tadi Pak Sekar katanya di atas Pak. Nah, ya. Memimpikan murid yang apa katanya, Pak? Bisa mencapai cita-cita. Pak Hadi mungkin memimpikan murid yang bagaimana, Pak? Yang akan datang. Ini terkait dengan cita-cita kita untuk murid kita yang akan datang. Saya mengharapkan murid yang sopan santun, berakhlak, dan mulia. Buas mungkin memimpikan murid yang seperti apa, Buas? Pak, masih nomor 1 Pak ya. Pertanyaan nomor 1 Pak ya. Murid yang cerdas, terampil, dan yang berkarakter baik. Cerdas, terampil, berkarakter baik. Kemudian kita Buas. Yeay. Masih nomor 1 Pak ya. Yang merah itu pertanyaan nomor 1. Berakhlak, cerdas, terampil. Bu Nisa, guru agama kita, ingin memimpikan murid yang seperti apa, Bu? Beriman dan bertakwa. Oh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pak Jepri, silahkan diketik, Pak. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pak Holes? mengikuti perkembangan zaman. Oh, yang ahli IT berarti. Bisa. Yang ikuti perkembangan zaman yang update, Pak. Bukan murid kita yang muda, gitu, Pak. Yang mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ingin murid yang sopan, berakhlak mulia, memiliki cita-cita, mencapai cita-citanya, mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dari Pak Jufri sendiri, Pak Jufri memimpikan murid kita yang akan datang seperti apa, Pak? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita percaya bahwa itu nomor 3, Pak. Ya. Kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Menurut Bapak dan Ibu, murid kita itu apa sih? Bagaimana? Pak Oles? Mempunyai karakter dan keunikan masing-masing dari setiap siswa. Murid kita itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Mungkin ada lagi? aset masa depan. Wes, aset masa depan, benar ya. Karena benar, kejayaan murid kita di masa depan itu adalah kebahagiaan kita. Tapi kebalikannya, keterpurukan mereka adalah kesedihan kita nanti di masa depannya. Betul sekali. Terima kasih Bu Nisa. Pak Adi,
Benar sekali. Kita bina dan didik dengan baik. Anugerah dari Tuhan yang harus kita bina dan kita didik. Mas Sekar? Murid itu adalah calon anak bangsa Calon yang harus kita menuju arahnya demi bangsa. Ya Pak, silakan catat calon generasi bangsa, penerus bangsa yang harus kita bina agar bisa mencapai cita-cita. Seperti itu Pak ya. Oke. Jadi kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Murid itu adalah masa depan bangsa. Murid itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita bina dan kita didik. Murid itu adalah calon generasi masa depan untuk yang harus kita bina untuk menggapai cita-citanya. Lalu pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Pak Hadi? Pak Hadi, di sekolah kita ini yang ingin Pak Hadi utamakan apa Pak? Apa Les? Karakter berarti akhlak ya? Ya. Karakter, akhlak. Buat mungkin ingin Utamakan pendidikan. pendidikan. Bu Nisa? Adab dan etika. Adab dan etika, berarti adab itu masuk ke karakter ya? Sama dengan karakter kan? Pak Sekar? Ya sama. Oh sama. Pak Jufri? Sama. Sama ya? Kalau saya boleh menambahkan, kita mengutamakan kedisiplinan. Setuju Bapak Ibu? Oke. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya, karena di sekolah ini murid juga punya hak, punya kewajiban dan tentunya punya tanggung jawab. Silakan diketik Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah itu sadar betul bahwasanya mereka harus mendapatkan pendidikan yang bagus Keren. pada sekolah. keren. Berikan tepuk jempol untuk Pak Koles, sama jempol. Ayo, mana tepuk jempolnya? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Ada yang lain? Di sekolah kita, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mendapatkan pendidikan, haknya. Bu Nisa? Saling menghormati. Oh, saling menghormati. Oke, saling menghormati Dan menaati peraturan. dan menghargai. Tentunya menghargai dan menghormati itu satu bon. Bu Has, murid kita di sekolah sadar betul bahwa menurut Bu Has, Nomor 4. baik sekali. Pendidikan adalah baik. Pak Sekar? Kalau menurut saya, murid usia kita itu sadar betul bahwasanya dia wajib menerima pendidikan yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Oke. Untuk itu, maka di sekolah harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Sebagai harapan dari orang tua dan bangsa. Terima kasih Pak Sekar. Pak Yudhi silakan diketik Pak ya. Jadi katanya Pak Sekar bercerita sadar betul bahwa mereka itu harus menerima haknya ya. Jadi kita sebagai guru harus memenuhi hak mereka. Kita memberikan pelayanan, termasuk pelayanan juga. Ya, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Nomor 5, gak muat Pak ya? Gak boleh bener Pak. Tak boleh. Kecilin aja gak apa-apa. Kecilin aja Pak. Kecilin dulu biar kelihatan sih.
kita warga sekolah di sini yakin untuk apa Pak? Karena mungkin dari dulu berikan kejutan. Bahwa murid kita bisa bersaing dengan sekolah lain. Weh, keren sekali Pak Hadi yakin bahwa murid kita dapat bersaing dengan sekolah yang lain. Bu Hos mungkin harus yakin ya. Yakin apa yang diyakini Bu Hos? Harus yakin mendidik anak perlu pengorbanan. Mendidik anak itu perlu pengorbanan. Menuntun ke jalan yang benar. Menuntun ke jalan yang benar Pak. Jangan ke jalan yang sesat ya. Siratal mustaqim dan siratal hamid. Masukkan? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan pendidikan nasional untuk mencapai harapannya. menumbuh kembangkan Cukup. Pak itu di apa Pak? Mengembangkan potensi murid. Ya. Kalau saya yakin boleh saya menambahi. Oh Pak Nulis. Saya Ya. untuk mendidik siswa agar memiliki budi pengertian, Pak. Mendidik siswa agar memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga. Mendidik siswa agar memiliki budi pekerti yang baik. Kalau saya boleh menambahkan mungkin kita sebagai warga sekolah yakin untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena kan waktunya nanti murid, kalau murid kita sudah senang belajarnya, insya Allah tujuan belajar kita akan bisa tercapai. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Bu Nisa, Mampu menjadi teladan bagi mereka. saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa saya dapat menjadi teladan, jadi uswah, jadi role model untuk anak didik kita. Bahwa mungkin saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Sesama teman tidak boleh saling menyalahkan. sesama teman tidak boleh saling menyalahkan. Namanya kita diskusi kan. Silakan semuanya boleh memberikan komentar, silakan boleh memberikan usulan. Pak Sekar mungkin Kalau saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya harus membimbing anak didik kita mencapai harapan dan cita-citanya dan berakhlak mulia. saya yakin bahwa saya harus membimbing anak didik kita agar mencapai cita-citanya dan berakhlak mulia. Ada lagi? Pak Holus mungkin mau menambahkan? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai pendidik itu harus ada yang namanya tanggung jawab. Saya dan guru lain di sekolah saya paham berarti dengan tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Oke, tugas dan tanggung jawab Pak, adanya tanggung jawab dari kita sebagai pendidik. Oke, terima kasih usulannya. Nah, kita kan sudah menuliskan ini, sudah menyusun cita-cita kita untuk murid kita di masa yang akan datang. Nah, sekarang coba kita dari 6 kalimat rumpang ini kita susun menjadi sebuah kalimat yang menjadi satu kalimat yang bisa memotivasi kita dan menggerakkan kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ketika kalimat itu dibaca oleh kita, oleh anak didik kita atau warga sekolah kita yang lain termasuk wali murid, maka yang membaca itu akan bergerak dan bersemangat dan memotivasi untuk lebih baik lagi. Silakan kita simpulkan Pak ya, dari tadi kita memimpinkan di mana lagi Pak? Balik lagi Pak. Kita memberikan murid yang memiliki cita-cita. Kita memberikan murid yang memiliki sopan santun, akhlak karimah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa murid adalah mereka memiliki karakter dan keunikan masing-masing.
Mereka adalah aset masa depan dan anugerah dari Tuhan yang harus kita bina dengan baik sebagai calon generasi masa depan untuk menggapai cita-cita. Sekolah kita mengutamakan karakter, pendidikan, adab, etika, kedisiplinan, hak dan kewajiban. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan itu adalah haknya, saling menghormati dan menghargai, mentaati peraturan. Pendidikan itu baik sekali. Murid kita di sekolah itu sadar bahwa mereka berhak menerima pendidikan yang layak dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau menurut KHD, kodrat zaman seperti itu. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk bersaing dengan sekolah lain. Mendidik anak itu perlu pengorbanan, menuntun ke jalan yang benar, menumbuh kembangkan potensi murid, mendidik siswa agar memiliki budi pekerti yang baik, pembelajarannya menyenangkan. Dan yang terakhir ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya mampu menjadi teladan bagi kita. Sesama guru tidak boleh saling menyalahkan. Kita sebagai guru harus membimbing siswa untuk mencapai cita-citanya dan memiliki akhlakul karimah. Lalu kita di sini paham bahwa kita sebagai guru memiliki tanggung jawab terhadap siapa? Murid kita. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Tadi udah ya, kita sudah mengusulkan tadi dari teman-teman Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan merumuskan satu kalimat yang memotivasi kita, menggerakkan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kesimpulannya kita ingin mewujudkan murid yang seperti apa? Ya Pak, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita ingin mewujudkan murid yang bagaimana? Dari usulan tadi yang sudah kita susun di atas, mungkin Pak Jufri kita ambil balik lagi Pak. Kita gabungkan yang serumpun ya. Nah, misalnya sopan santun, berakhlak mulia, berkarakter itu kan jadi satu bisa ya? Bisa. Oke, terus termasuk saling menghormati. Terus misalnya mampu bersaing dengan sekolah lain, berarti kita menginginkan murid kita yang Cerdas. Terus apa lagi? Karakter itu masuk sudah. Ada etika itu sudah masuk ke karakter. Mungkin yang serumpun tadi langsung dimasukkan di kesimpulan. Oh, tunggu. Nanti tinggal ditata ulang. Ya, Pak, silakan di next. Ya, tadi yang masuk satu rumpun itu tadi ada berakhlak ya. Terus Pak Haji katanya tadi mau bersaing, berarti kita ingin mewujudkan murid kita yang cerdas, berakhlak, cerdas. Ada lagi dari hasil yang tadi, Pak mungkin di depannya langsung tambah aja Pak, terwujudnya murid atau yang ya. Monggo Bapak, Ibu, terwujudnya siswa yang berakhlak, cerdas, bisa mungkin mandiri. Kita ini menggunakan dimensi dalam profil pelajar Pancasila seperti yang dipaparkan Pak Soleman tadi dan mengacu pada Merdeka Belajar. Oke, terwujudnya siswa yang berakhlak, cerdas, mandiri, menyenangkan, Berkarakter. berkarakter mungkin sudah satu rumpun dengan Berakhlak. Ada lagi mungkin? Mungkin lihat lagi di depan. Dibuka lagi Pak. Kalau ada sopan santun itu tadi kan juga masuk Berakhlak. sebenarnya. Kedisiplinan. Nah, kemarin kita sudah diseminasi kan ada tentang disiplin tuh. Itu berarti kita mengharapkan murid kita yang bagaimana? Yang bagaimana? Disiplin, karena kemarin ada disiplin positif. Berarti kita ingin mengharapkan murid kita yang Baik. berbudaya ya. Positif. Berbudaya, bagaimana Bapak Ibu? Pak Jufri, berbudaya. Jadi kita di next Pak. Jadi kita kesimpulannya, cita-cita kita untuk murid dari yang dapat dilakukan itu terwujudnya siswa yang berakhlak, cerdas, di koma mungkin Pak ya. Jadi biar
bacanya nggak nabrak-nabrak. Yang berakhlak, koma, cerdas. Akhlaknya apa? Ada komanya Pak. Nah, cerdas, mandiri, berbudaya, kedisiplinan kan masuk dalam budaya di sini, maksudnya budaya positif. Misalnya tadi kan seperti disiplin, membiasakan senyum, sampai itu masuk disiplin. Budaya positif. Berbudaya aja Pak, jangan berbudaya positif, berbudaya. Mungkin ditambahkan lagi kreatif. Budaya kreatif, nggak apa-apa, kita kampung aja dulu. Kreatif, lanjut. Mungkin berlandaskan apa? Ya, mau dilihat lagi. Terwujudnya tadi yang saya baca, terwujudnya peserta didik atau murid yang cerdas, mandiri, berakhlak, berdasarkan apa mungkin? Berdasarkan perkembangan zaman. Mau ditambah beriman ya? Berarti berdasarkan iman dan takwa. Monggo Pak, ditambah Pak. Berdasarkan iman dan takwa. Iptek itu mungkin masuk di Iptek itu mau dimasukkan di mana? Terwujudnya siswa yang berakhlak, cerdas, mandiri, berbudaya. Kalau bisa jangan apa kalimatnya ya singkat dan lebih ringan. Nanti kita bisa membuat gerakannya seperti yang kita. Tek iman dan takwa. Berapa? Terwujudnya siswa yang berakhlak, cerdas, mandiri, berbudaya, ya, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Kalau misalnya akhlaknya itu kita masukkan ke iman dan takwa, bagaimana? Kalau kita sudah beriman, insya Allah bertakwa. kita akan berakhlak yang ya. Jadi biar nggak terlalu banyak ya. Berakhlak kok intak. Intak berdasarkan iman dan takwa. Yang berakhlaknya itu mungkin Pak, nggak apa-apa kita masukkan itu bisa serupa dengan iman dan takwa. Kalau udah beriman, insya Allah ya berakhlak mulia. Yang berakhlaknya bisa dihapus Pak. Ya. Oke. Jadi ini ya kesimpulan dari tadi yang kita kalimat rumah. Terwujudnya siswa yang cerdas, mandiri, berbudaya, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Alhamdulillah. Di mana Bapak Ibu? Ipteknya mana ya? Ipteknya mungkin mau ditambah lagi? Iya, Mungkin kalau Terlalu iptek panjang. apa nggak kita masukkan ke cerdas gitu. Cerdas itu kan mungkin dia bisa menguasai iptek. Mungkin bisa masuk di situ Pak. Untuk iptek bagaimana? Mungkin ada usulan, monggo. Masa iptek Pak? Jadi terwujudnya siswa yang cerdas, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin udah masuk ke cerdas ya. Monggo nggak apa-apa Melisa, Pak Yusuf mungkin ada yang mau di. mungkin kalimatnya menggunakan berbasis di iptek. Berbasis, bukan berbasis iman dan takwa Pak. Imannya ditaruh di atas, kita lebih tidak. Terwujudnya siswa yang berinfak, gitu Pak, cerdas. Iman dan takwanya di atas maksudnya. Terwujudnya siswa yang berinfak, cerdas, ya gitu. Pakai beriman ya? Terwujudnya siswa yang beriman Pak, yang beriman Dan bertakwa. Enggak takwa aja. kayaknya nggak terlalu itu kan, nggak terlalu panjang. Saya tuh inginnya apa? Kalimat ini Simpel. singkat, mudah dipahami dan mudah diingat gitu loh. Terwujudnya siswa yang beriman, cerdas, mandiri, berbudaya, kreatif, Ini pasti ini iptek ini namanya. Berbasis. berbasis iptek. Bagaimana Bang Tulis? Ini teman-teman sudah menghasilkan sebuah visi yang baru dari yang tadi kita susun berdasarkan kalimat
sedemikian rupa terwujudnya siswa yang beriman, cerdas, mandiri, berbudaya, kreatif, berbasis iptek. Bagaimana Bapak Rifki? Sepertinya Pak Rifki masih ada ya, nggak apa-apa, ayo Pak. Iya, nggak apa-apa. Tadi ini sudah, cuman terus iptek ini mau di Takut ada yang tidak ngerti maksudnya. apa di ilmu teknologi apa di Di mana? Oh maksudnya nggak disingkat Pak, langsung di itu. Berbasis iptek gitu. enggak, maksudnya gini, berbasis ini kan iptek. Ya. Apa ini kan disingkat, apa tidak dia enggak ditulis semua, Di tidak tulis disingkat semua. ya. Gak kepanjangan lah Pak. Ya mau gak apa-apa. Kita kan di sini diskusi dalam rangka mencari sebuah Bisa ini Terlalu panjang nanti. Sip ya. iptek. Jadi kesimpulannya kita sudah menghasilkan sebuah kalimat visi terwujudnya siswa yang beriman, cerdas, mandiri, berbudaya, kreatif, berbasis iptek. Sip. Oke, next. Next. Oke, lanjut Pak. Udah disetujui nih Pak. Alhamdulillah. Sudah kita berhasil merumuskan. Sekarang Bapak Ibu, kita melihat visi di sekolah kita. Di sekolah kita, mari saya ngambil dari sana. Unggul dalam berpikir, anggun dalam berbudi pekerti, beriman dan bertakwa. Lanjut dulu Pak. Nah, kita analisis ya. Karena di tujuan tadi kan kita salah satunya menganalisis. Apakah visi sekolah yang ada sekarang ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita yang ingin kita capai untuk murid kita di masa yang akan datang. Kalaupun ada yang tidak sesuai, mungkin kita sesuaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini sudah Pak? Baik lagi. Apakah ini sudah sesuai ya? Unggul dalam berpikir, anggun dalam berbudi pekerti, beriman dan bertakwa. Monggo Bapak Ibu, apakah visi yang ini sudah sesuai dengan harapan kita untuk nanti kita di masa depan? Sebenarnya kalau kita analisis ya hampir sama sih dengan yang sudah kita rumuskan tadi. Misalnya anggun dalam berpikir. Tadi kan kita wujudkan ya cerdas. Anggun dalam berbudi pekerti. Tadi di visi yang sudah kita rumuskan tadi memiliki akhlak, beriman dan bertakwa, termasuk salah satu visi yang sudah kita rumuskan tadi. Bagaimana? Apakah ini ada perlu disesuaikan? Apa menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan tuntutan nanti kita, murid kita di masa yang akan datang? Nah, apakah ada yang perlu disesuaikan? Ipteknya yang nggak ada. Monggo, nanti kalaupun ada perubahan atau apa Pak, kita tapi sementara menurut Pak Jufri yang ini unggul dalam berpikir, anggun dalam berbudi pekerti ini sudah sesuai apa belum Pak? Sesuai. Berarti lanjut Pak, next Pak. Berarti tidak perlu disesuaikan lagi ya. Lanjut Pak. Nah, berarti tidak ada yang ingin disesuaikan. Bagaimana Bapak Holis, Pak Haji? Sesuai dengan sambutan tadi. Iya, maksudnya kan Kita tidak merubah visi. Seperti itu. Tidak berubah visi. Ya, saya juga kan tadi sudah menegaskan bahwa mau visi yang kita hasilkan tadi mau dibuat untuk merubah, monggo. Tidak pun nggak apa-apa. Yang penting di sini kita hanya belajar Pak prosesnya. Karena kan sekarang ini kan kita hanya tahu hasilnya aja. Udah ada visi, udah dalam berpikir, udah dalam berpikir, bagaimana kita tanpa kita tahu prosesnya, bagaimana penyusunannya Pak gitu. Kalaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Yang penting kita ada pengalaman untuk menyusun. Bagaimana? Tidak ada yang perlu disesuaikan berarti ya, sudah sesuai ya. Karena ini kan mirip-mirip sebenarnya dengan visi kita tadi yang sudah kita susun. Oke, kalau tidak ada, lanjut Pak. Memang perlu ada penambahan. Ya. Ipteknya ada. Masalah perubahan itu nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan Bapak Kepala Sekolah di Laibur. Ya? Setuju Bapak? Setuju. Oke, lanjut. Nah, karena visinya udah kesusun tadi, udah kita rumuskan, dan tadi kita perlu yang namanya prakasa kan kata-katanya. Nah, sekarang kita identifikasi sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi atau cita-cita warga sekolah. Sikap seperti apa yang ingin kita wujudkan perilaku kita? Kalau ini kita mulai dari guru dulu ya.
untuk mencapai visi tadi yang telah kita susun di awal. Misalnya, kita ingin anak kita disiplin. Budaya positif salah satunya kan ada disiplin. Disiplin salah satunya misalnya datang Tepat waktu. tepat waktu. Kira-kira kita sebagai guru, sikap kita bagaimana? Kenapa? Apa nih dulu? Oke, datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu. Ada lagi, bukan mungkin perilaku guru untuk ini mulai dari guru ya. Ini semuanya warga sekolah, tapi kita yang pertama kita identifikasi perilaku guru dulu. Datang tepat waktu sebelum jam 7. Oke, karena jam masuk kita jam 7. Lalu yang kedua, Terus mentaati peraturan. taat peraturan. Contohnya, Ya, tepat waktu. oh maksudnya, oke, maksudnya bahasa apa tuh? Memberikan contoh yang baik Wes. dengan dengan apa namanya itu Bicara. bisa masuk dalam suatu itu. Oke, intinya kita memberikan teladan. Oke, memberikan contoh teladan. Karena gurunya adalah usulannya murid. Biasanya saya taruh murid, patung benih siapa? Saya lebih orang kan gurunya. Misalnya ada sampai 3 del. Oh, sudah keren. Mungkin murid bisa merasa malu atau gimana? Oke, ada yang lain. Munisa mungkin memberikan usulannya perilaku guru untuk mencapai visi atau cita-cita. 3S. Oh, Pak Jufri apa Pak? 3S, senyum, sapa. 3 apa 5 Pak? 5, Pak. Kalau 3 bukan ya Pak? Pelit namanya itu kalau 3 harus berapa Pak? 5S. Oke, nggak apa-apa, monggo. Ditambah Pak, gurunya harus selalu menerapkan 5S. Senyum, 5S. Senyum, salam, 5S. Ya. Ada yang lain mungkin? Orang tua perlu ikut andil. Enggak, ini guru dulu. Oh, guru. Nanti setelah guru kita akan ke kepala sekolah. Setelah kepala sekolah kita akan ke murid, Oh, baru ke Pak. orang tua. Kurang enak, Pak. Iya nggak apa-apa. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau 3 kayaknya kurang deh Pak. Kepala sekolah masih bisa Belum, kita ke guru dulu. Belum, ke guru dulu. Terus kalau kita sudah Senyum, menerapkan salam, 5S. sapa, sopan, santun. Kalau misalnya ya, saya kasih pancingan nih. Kan di sekolah kita pasti ada anak yang mengalami keterlambatan dalam membaca. Dan visi kita tadi salah satunya adalah cerdas. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru menangani anak yang tadi keterlambatan dalam membacanya? Sebelumnya ini sudah kita lakukan. Beri jam pelajaran lagi. Memberikan bimbingan Di jam lain. tambahan. Sebenarnya sudah terlaksana Pak Saudara. Jadi kami punya program untuk menuntaskan terutama anak kelas 1. Kami cukup termasuk Bu Nisa. Alhamdulillah Bu Nisa memberikan bimbingan tambahan. Lalu kita kan ingin anak kita cerdas tadi. Kalau kita ingin anak kita cerdas, kita harus memberikan apa Pak pada saat di kelas? Teladan. Selain teladan, pada saat kita mengajar kita harus biar anak itu senang, happy, nggak tertekan, nggak takut. Nah berarti breaking itu termasuk dalam pembelajarannya, Kreatif. ya? Iya, menyenangkan. Kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu salah satu sikap kita sebagai guru untuk mencerminkan visi atau cita-cita budaya sekolah. Cukup 5? Cukup. Next. Boleh. Lanjut. Kepala sekolah. Iya nggak apa-apa. Ada kepala. Coba kepala sekolah. Kita hanya mengidentifikasi aja. Apa saja sih sikap perilaku kepala sekolah yang mencerminkan visi? Apakah tepat waktu itu hanya untuk guru?
Kepala Ya, sekolah kepala juga. sekolah ya. Ya. Oke Pak. Lanjut Pak, kepala sekolah Pak. Datang tepat waktu. Iya kan nggak hanya guru, kecuali mungkin kepala sekolahnya pada saat itu mungkin langsung rapat, Rapat. langsung lucu di tempat rapat. Beda lagi. Sekarang Tapi pinggir. nggak mungkin sebenarnya rapat. Tak mungkin. Iya. Terus apa lagi? Memfasilitasi guru. Nah, memfasilitasi guru untuk kan tadi gurunya salah satu sikap guru tadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau misalnya gurunya masih belum punya kompetensi itu, misalnya tentang speaking katanya Pak Holis, speaking, maka kepala sekolah katanya bisa harus memfasilitasi guru untuk Pelatihan. Yes, ikut Pelatihan. pelatihan. Benar nggak? Alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Sekolah kita sudah memfasilitasi salah satu guru kita untuk mengikuti program workshop Bahasa Bahasa Madura. Madura itu dalam rangka peningkatan kompetensinya sebagai guru. Lalu kalau misalnya ada guru yang bermasalah, itu bagaimana? Itu kan salah satu tugasnya kepala sekolah, sikap kepala sekolah memberikan, yes, memberikan bimbingan atau binaan. Hah? Coba kisah nyata. Loh, yang ini yang real Pak, saya bicara realnya Pak. Mungkin ada lagi. Kalau ingin kualitas pembelajarannya, kualitas mengajar kita baik, maka kepala sekolah perlu apa tuh? Yang biasanya dilakukan, biasanya masuk ke kelas, melihat, Supervisi. kepala sekolah melakukan supervisi. Setuju Bapak? Setuju. Setuju. Oke, sikap guru sudah, kepala sekolah sudah. Sekarang Orang situ. apa lagi Pak? Monggo kalau mau ditambah Pak. Kepala Pak, 40 Pak. Kepala Pak. Sudah Pak. Ada lagi monggo kalau mau ditambah. Ya. Ya kan itu tugas kepala sekolah kan menyupervisi, mempersiapkan. Oh ini ada lagi. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Oh iya lupa. Pak boleh mungkin ada fasilitas yang masih dulu nanti saya sampaikan kita. Oh, gitu. Banyak ya. Siap. Menyediakan fasilitas sekolah. Kulkas. Kulkas Pak. Oh, siap. Fasilitas Pak. Oke. Guru sudah, kepala sekolah sudah. Lanjut kita ke next Pak. Kalau sudah nggak ada lagi, belum murid. Sekarang murid belum ya. Tadi kan tepat waktu. Tepat waktu untuk murid, untuk guru kepala sekolah saya, murid nggak? Ada. Tambah Pak. Datang tepat waktu juga Pak. Apa lagi? Kalau muridnya ingin cerdas, tapi kan salah satunya cerdas, berakhlak, maka murid kita di kelas harus bagaimana? Apa Bu? Telaten itu berarti Rajin rajin belajar. ya? Oke, rajin. Kata Bos rajin. Selain rajin, kalau kita ingin murid kita memiliki akhlak, lakul karimah yang baik, maka sikap apa yang dikembangkan di kelas? Dengan temannya mungkin harus bagaimana? Saling menghargai. Saling menghargai Pak. Berkolaborasi dengan teman. Oh, harus menjalin kolaborasi atau kerjasama. Oke Pak, bungkus. Saling menghargai dan berkolaborasi. Kolaborasinya taruh di nomor 4 aja Pak. Nomor 4. Lompat aja Pak, seringnya binaan. Teman, ya bukan hanya dengan teman, dengan warga sekolah, termasuk dengan guru juga. Ya. Berkolaborasi Pak, bukan mengkolaborasi. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Sudah. Jangan mau berkolaborasi dengan Murid Pak. boleh. Ada lagi? 5S tadi apakah hanya untuk guru? Berarti siswa juga ya. Oke, lanjut. Oh iya tadi kepala sekolah. Lupa ya. Lagi gurunya saya jelas kepalanya nyerotan. Lanjut Pak, menerapkan 5S. Murid untuk sikap perilaku murid yang mencerminkan visi atau cita-cita tadi datang tepat waktu. Oke. Membahas apa?
pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu menjaga kebersihan. Oh, menjaga kebersihan Pak. Lanjut Pak, nggak apa-apa. Menjaga kebersihan. Belajar dengan Tapi harus tadi kita harus jadi apa dulu? Contoh yang baik Pak Holis ya. Ya, Pak Holis ya. Pak Holis. Iya. Kalau minum jangan berdiri, Pak Holis. Benar Pak. Karena yang dilihat anak-anak itu Lah adalah kok saya? gurunya. Namanya berdiri kami berjalan ya. Udah bos, tadi kan kita sudah merumuskan insya Allah hari ini Pak Holis. Akan mengaplikasikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Holis. Saya akan minum. Sudah Sekarang mendengar. orang tua, sikap perilaku orang tua. Kalau ingin visi atau cita-cita sekolah kita tercapai, kira-kira perilaku orang tua harus bagaimana? Mendukung. Mendukung dengan cara apa Pak? Misalnya, Mendampingi belajar. ya, Ada PR. belajar, benar. Iya, dalam bentuk pendampingan belajar. Kadang kan ada murid yang cuek bebek dengannya. Pokoknya Februki pasrah 100% ke Sekolah. sekolah tanpa di rumah. Bukan harus mengajari ya, karena kan ada orang tua yang mungkin nggak punya kemampuan untuk mengajari anak. Tapi paling nggak akan mendampingi aja Pak, mendampingi belajarnya. Karena kalau tanpa dukungan dari orang tua, pas lagi ke sekolah Nggak bisa. nggak bisa. Jadi harus ada mendukung atau mendampingi anak belajar. Selain itu, orang tua harus bagaimana? Membantu. Motivasi. Memberikan motivasi Pak. Teladan. Jadi teladan Pak. Ya benar. Karena bisa jadi Bahan yang anak baca di ya. sekolah. Misalnya anak di sekolah makannya sudah pakai tangan kanan, makannya duduk. Ternyata di rumah orang tuanya mungkin biasa Makan berdiri. macam biasa. Mungkin itu bisa jadi ditiru sama anak. Jadi di rumah orang tua harus memberikan teladan dan juga harus memberikan motivasi. Ada lagi? Kalau tak bisa Bu. Ya. Misalnya kalau mau di rumah ya, muridnya itu mau kencing, misalnya mau Iya. Kalau pakai struktur kan sulit untuk duduk. Jadi berdiri. Bisa dibuka Pak. Bukan dong. Harus dibuka Pak. Ya maksudnya janganlah kebelet banget. Pak pipis ya nggak tak ketiga Pak. Aku pilih. Maksudnya anak bapak Tadi Pak siapa Pak Hadi memberikan usulan mendukung. Saya setuju. Kayaknya memang program sekolah itu juga perlu dukungan nggak dari orang tua. Oke Pak, tambah Pak. Tadi mendukung program sekolah. Iya kan? Kayak misalnya ekstrakurikuler kayak kemarin. Itu saya mulai ada. Berarti kan berarti orang tua itu tak dukung program sekolah. Termasuk ketika ada kegiatan perayaan hari besar, misalnya di sini yang kemarin Maulid, kan salah satu bentuk dukungan orang tua adalah nyumbang, baik itu dukungannya berupa tenaganya kemarin banyak dukungan. Oke, sudah ya sikap dan perilaku. Sekarang nomor 3 Pak, terakhir ini ada 4 sih, ada 4. Lanjut Pak. Tak kerja Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, sekarang peran besar atau inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kan tadi visi itu harus ada prakarsanya supaya terwujud. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kalau misalnya di sini, di sekolah kita ini, kalau ini kita visikan salah satunya dengan program-program harus sekolah. saling mendukung satu sama lainnya. Inisiatif perubahannya Pak, inisiatif perubahan itu dalam bentuk apa? Wujudnya, perilaku nyatanya. Maksudnya itu, perilaku nyatanya apa? Kalau di sekolah kita misalnya, kita ingin membiasakan anak hidup bersih. Kita kan punya program. Jusi. Ya, Jusi. Program kita, Jusi Pak. Itu salah satu inisiatif perubahan. Jusi, Jumat sehat, Bersih. Jumat Bersih. bersih. Tuntas tuntas. Program Tuntas tuntas, Jus Am. ya, Pro 7 Pak. Alhamdulillah Pak Salian di sini ada program baru namanya Pro 7, program tuntas Jus Am. Jadi kami, ya ini atas kerjasama dengan guru PAI di sini, alhamdulillah. Jadi setiap kelas kami memberikan target hafalan. Kami berusaha nanti setelah lulus di kelas 6 Pro 7
dapat hafal minimal juz 3. Jadi nanti kalau saya lanjut ke pondok tinggal tuntas juz belajar. Program tuntas Pak, bukan tuntas juz kamu. Lagi inisiatif perubahannya apa? Kalau kita ingin kan tadi ingin pembelajarannya menyenangkan. Kepala sekolah kan harus memfasilitasi dengan mengadakan apa tadi? Apa Pak? Workshop. Ya, workshop Pak. Workshopnya boleh kita mengundang pemateri dari luar atau kita ikut misalnya kayak musuh dengan workshop. Ajang kreasi. Ada lagi? Ada kreasi itu. Nah, masuk program juga. Kita punya program semesteran juga pasaran namanya aksi, ajang kreasi seni. Masukkan aja Pak, gak apa-apa. Aksi, ajang kreasi seni. Oke, sudah cukup? Guru hadir tepat waktu. Oh, bahasa bulannya. Kalau ini guru hadir tepat waktu itu bagaimana ya? Dengan menggunakan apa Pak? Uang wujud datanya. Kalau memberikan penghargaan kan nggak boleh kan kemarin. Karena penghargaan itu bisa jadi membungkuk. Jadi mungkin dengan ini apa tuh? Apa? Mau dimasukkan ini? Apa cukup? Cukup Pak. Lanjut Pak. Cukup. Lanjut katanya Pak, ini inisiatif perubahannya. Lanjut. Next. Pak. Boleh terdekat. Nah, sekarang apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Karena nggak mungkin visi sekolah akan tercapai tanpa ada yang namanya kolaborasi. Misal ya, visi sekolah sudah ada, sudah terbentuk. Kan wali murid harus tahu dengan visi sekolah kita. Caranya wali murid itu tahu dengan visi sekolah kita dengan cara apa Pak? Pertemuan Bu. Apa? Pertemuan. Berarti Ada bisa kolaborasi ya? Pertemuannya pada saat rapotan atau bisa di awal tahun. Jadi untuk memaparkan atau mensosialisasikan visi kita terhadap wali murid atau warga sekolah yang lain masuk komite. Saling kenal. Nah, biar saling kenal nih Pak. Nah, sudah Pak, ada pertemuan rutin Pak. Pertemuan rutin guru dan murid. Nah, ini kan dalam rangka itu Pak, mewujudkan dalam rangka agar prakarsanya kita itu terwujud kan kita harus ada kolaborasi. Bentuk kolaborasinya dengan misalnya pertemuan rutin. Kalau di sekolah saya asal kan setiap rapotan mesti ada pertemuan. Jadi di situ disampaikan perkembangan anak bagaimana. Terus program-program sekolah mungkin ada program baru yang rutin itu seperti itu. Dan ada pertemuan yang insidentil di luar itu. Kalau memang dibutuhkan. Lalu yang kedua, Membuat WA grup pula. oh membentuk paguyuban kelas WA grup. Wali murid itu kan mungkin bisa masuk komite Pak. Nah komite itu juga Wali murid ya kayak toy itu kan wali murid. Ya, ini kan ditambah oke, nggak apa-apa. Tadi kalau yang bisa membentuk paguyuban, karena di dalam paguyuban kan kita bisa saling membagikan info atau kadang orang tua kan, ya. Temuan rutin komite membentuk paguyuban. Paguyuban kelas itu kan salah satu bentuk kolaborasi kita, benar? Oke, sudah insya Allah setiap kelas sudah ada ya paguyubannya. Ada grup kelas kan? Nah, oke. Yang ketiga, kalau misalnya saya kasih pancingan nih, kalau misalnya terjadi kasus anak kokar sampai wokah misalnya, kan orang tua itu tahu kan? Pasti tahu kan sampai wokah kabel dari anak. Kok belum kamu atau kan? Atau misalnya kasusnya kemarin Jamal, kan orang harus tahu. Ya. Ketika terjadi seperti itu, kan pasti tanya ke gurunya. Bentuk kolaborasi kita terhadap murid itu bagaimana? Oke, membuka layanan konsultasi. Karena pasti orang tua itu tanya kan ke gurunya, bisa nanti kan apa bener mak nangis, bapak ke rumah, lokal, bawa lokal. Nah itu salah satu bentuk kolaborasi kita. Ada lagi? Cukup? Next Pak.
Oh iya, tadi kolaborasi. Ini bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Buat program. Alhamdulillah program kita sudah ada program mingguan, harian, dan semester itu. Bukan tahunan itu Pak, yang semester itu bukan. Yang membuat program sekolah. Ada yang lain? Kerjasama antar Kerjasamanya, kalau misalnya lingkungan programnya sekolah. sudah terbentuk. Nah, setelah programnya ada, maka kita sebagai guru, orang tua itu, kita sebagai guru orang sekolah perlu mensosialisasikan. Jadi orang tua murid itu tahu, oh ternyata kita punya program baru, namanya Pro 7, program Tuntas Bersama. Untuk apa? Salah satunya untuk mendapatkan dukungan juga tadi, mensosialisasikan program sekolah dengan warga sekolah ya, terus orang tua, komite. Lanjut, ada yang lain mungkin kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru? evaluasi dan refleksi. Nah, setelah buat program, kita sosialisasi, lalu kan programnya udah Dukungan. Oh, kerjasama Pak. Setelah disosialisasi, kita minta dukungan untuk melaksanakan program itu. Baru terakhir evaluasi ya Pak, Pak. Oke. Kerjasama dan dukungan dari warga sekolah, masuk orang tua. Gak apa-apa sambil. Bukan gue ya. Kemudian kau harus sopo kamu. Oh iya, D3-nya sampai di evaluasi dan refleksi Pak, nomor refleksi Pak. Ada lagi bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan bisa ditanyakan? Sudah dievaluasi. Oh sudah, oke, lanjut. Terakhir ini. Sudah terakhir ini langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Bagaimana rancangan waktunya? Contohnya apa ya? Langkah konkretnya. Nah tadi udah disusun prakarsanya. Terus langkah konkretnya apa? Misalnya Hadir sebelum jam pelajaran. Nah, langkah konkretnya kalau kita ingin membentuk murid kita yang lebih berbudaya tadi kan hadir sebelum Jam 7. langkah konkretnya ya. Ya. Yang kedua mungkin ada lagi. Kan tadi jus amma itu Bu. Nah, program Tuntas Jus Amma itu termasuk langkah konkret kita untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Karena kita ingin memiliki murid yang beriman dan bertakwa. Salah satunya itu Pro 7 Pak. Kalau ini evaluasinya seperti Pro 7. Tanda apa? Ada kan pakai kan? Ya. Pro 7. Ini Juicy. program harian kan tiap hari, tapi evaluasinya setiap minggu. Lagi program lagi? Juicy tadi. Juicy Pak, program mingguan Juicy. Ini masuk langkah konkret juga. Cuma bersih. Program tadi katanya Pak Jusri itu satu lagi Aksi. program kita yang setiap setengah semester. Tadi yang kreasi. Nah, jam kreasi atau aksi. Pak aksi Pak, bisa aksi bukan jam kreasi seni. Oke, iya Pak, pokoknya silakan aja. Ada lagi? Pembiasaan apa Pak? Maka konkretnya ada kita 5S. Oh 5S. Kita sepertinya jatuh cinta ke 5S. Senyum, sabar, sobat, santun. Jangan datang telat melulu. Tiga, kalau 5 kayaknya kurang dia nggak cerai. Tambah 5. Cuma datang telat nih 20 tahun nih dengar-dengar. Ada lagi? Cukup? Workshop. Workshop, oke. Karena kita ingin memiliki anak yang cerdas, tentunya pembelajarannya harus menyenangkan. Langkah konkretnya mungkin mengadakan workshop atau IHT lah.
workshop atau IHT in-house terawih ini. Atau IHT Pak? IHT, in-house terawih. IHT. Benih deh. Ini bener. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Prakarsa sudah terbentuk, visi sudah terbentuk, prakarsa termasuk tadi apa inisiatifnya, sikap dan perilakunya, dan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sudah. Ini yang terakhir. Oh ini terakhir, iya. Sudah selesai, sudah. Nah sebelum saya tutup, saya ingin Bapak Ibu memberikan refleksinya, kesannya. Kalau misalnya visi kita sudah terwujud, anak-anak kita sudah berarti kan ini membentuk anak yang cerdas, berakhlak, mandiri, kreatif. Kira-kira bagaimana sih perasaannya Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberikan usulan? Saya tanya perasaan. Kalau misalnya visinya udah terwujud Pak, anaknya udah Senang. Iya Bu Nisa, Ibu Nisa. Apa yang dulu? Ayo Bu Nisa nggak apa-apa. Kan saya cuma tanya perasaan Juga. Oh Pak Jufri. Senangnya. Tentunya kita akan merasa senang, bukan hanya kita, warga sekolah akan merasa senang bagaimana ini semua Terlaksana dengan baik. Akan merasa senang. Tenang itu boleh. Ada yang lain mungkin mau Bu Bos? Pak Holes mungkin. Ini Perasaan Pak Holes? Ya, perasaannya Walis ini buat ini. Visinya udah terlaksana, saya udah terlaksana, visinya tercapai. Gimana Pak perasaannya? Udah apa? Ingin muridnya seperti ini udah terwujud. Perasaan saya terhadap apa yang sudah dicapai siswa dari SMA 22 itu saya sendiri senang. Mengingat sebelumnya mereka belum bisa melakukan hal-hal tersebut, jadi mereka sekarang sudah bisa melakukan tersebut. Dan salah satu contoh di situ adalah tentang kebersihan lingkungan sekolah. Mereka sudah mulai sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan itu sudah tidak boleh, harus dibuang tempatnya untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan satu lagi menjaga kesehatan itu yang paling penting. Hikmah yang paling tinggi belajarnya itu adalah kesehatan. Alhamdulillah anak-anak sekalian semuanya itu sudah melaksanakan dari makan, mencuci tangan dulu sebelum makan, sarapan, pagi, intinya itu yang sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Holes. Alhamdulillah visi sudah terbentuk, prakarsanya tadi sikap dan inisiatifnya sudah berhasil kita susun. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan apresiasi untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah mantap sekali. Terima kasih banyak kerjasamanya. Semoga sekolah ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Visi yang sudah ada ini akan terrealisasi dan terimplementasikan dengan baik. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mas Sultan sudah ini mana? Ya, ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Solehan Arif, kemudian Ibu Pemateri Ibu Lia, dan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Kemudian acara penutup yaitu untuk doa. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.